Ini harga Vespa sekarang gila nih. Iya kan? Heeh. Apa nih? Kita mau ngapain nih, men? Kita mau ngapain nih di sini? Makan, minum, Ah, ngopi. jadi gue kenalin dulu nih, ini Om PJ. Om PJ sama Om siapa? James. Om James. Om Chips. Ya, ini teman-teman dari Sore Skuteran. Dari Sore Skuteran. Nah, di sini ini mau ngapain, Om? Sere. Dipanggil di sini. Ah, Panggil minum. ngopi jadi ngopi Ngopi. deh. Jadi ini podcast perdana kita, Om. Selebes Sunred kita bikin podcast gitu kan, bikin podcast tapi pembahasannya ya bebas lah ceritanya. Tapi terutama kita fokusnya di motoran gitu kan. Nah, kebetulan nih Sore Skuteran kan lahirnya hampir bersamaan. Heeh. Ya kan, hampir bersama dengan dengan Selebes Sunred. Makanya kita penasaran. Dari dulu kita kenal tapi tidak pernah ngobrol begini gitu. Nah, ini waktunya begitu kan. Bagu X. Kalau Sore Skuteran tuh dari kapan, Om? Cimang. Yang mana? Yang mana? Sore Skuteran sekiranya dari tahun 2016 kayaknya. 17 deh. 16, Iya, 17, pertengahan. Ya, tengah. Pertengahan. 16. 16 17. Terus 16 17 tuh terbentuknya karena apa? Ini dari awal tuh dari idenya siapa sih? Kenapa bisa terbentuk Sore Skuteran gitu? Sebenarnya kalau dari ide itu kemarin yang pegang kan ini Sore Skuteran ada beberapa orang. Ah, oh banyak Termas- gitu ya. Ya. Jadi pas terbentuknya ini Sore Skuteran gitu karena kita sering ngumpul, Hmm. tapi nggak ada yang nyatuin, Oh. nggak ada apa ya, wadah. Nggak ada Sebenarnya bukan wadahnya. wadah juga, sebenarnya bukan wadah. Ah, Tapi ini cuma gara-gara nongkrong. tempat berarti Nongkrong ya, tempat yang berjalan. Betul, tempat berjalan. Tempat berjalan. Oh, jadi awalnya nih nongkrong-nongkrong, tapi bukan komunitas. Betul, betul, Nongkrong bukan komunitas. biasa, akhirnya punya ide bikin Langsung Sore bikin Skuteran. Namanya Sore Skuteran itu emang apa gitu? Komunitas, wadah atau? Sebenarnya bukan mau dibilang wadah juga, sebenarnya bukan. Hmm. Karena kita cuman pada saat untuk reading. Jadi kita kumpul untuk reading. Oh, Jadi jadi misalkan ini kayak hari weekend, ya kan, liburan, mumpung kosong, waktu kosong, ada reading, ayo bikin gini. oh, jadi Silaturahmi lah sesama para skuteris atau pemotor tua yang lain. oh, jadi kayak tempat lah istilahnya, Ya. tempat ngumpul lah gitu kan. Jalin silaturahmi Betul. gitu kan gitu. Oh. Nah, kalau waktunya biasanya kapan? Kalau reading itu? Biasanya kita bikin itu sebulan sekali. Sebulan Only sekali. riding. Kalau reading ngapain, Om? Kalau reading paling ya Ap- ngumpul, cari teman-teman baru ya kan. Oh. Apalagi sekarang banyak skuteris baru, Tapi banyak nggak- pemotor-pemotor yang baru. Ya, terus tapi nggak kayak gimana gitu ya? Kayak gimana sih? Apanya? Biasanya tuh kalau orang reading gitu kan, Ah. reading rame-rame gitu kan, dan jumlahnya banyak, biasanya kan orang awam tuh langsung bilang, wah geng motor nih, gitu kan. Kan Wah geng motor ah, lewat nih. Nah, untuk menghindari itu Sore Skuteran tuh apa gitu? Kan sebenarnya Vespa kan dari dulu sudah ada ya kan? Ya sudah. Pasti dari umur kecil sampai dewasa pasti sudah tahu Vespa Sudah, itu ya. bagaimana. Jadi nggak mungkin dicap geng motor. Oh gitu. Tapi kalau kita reading ya slow gitu Ya, ya. reading paling sudah semua anak-anak itu sudah mengerti. Sebelum reading kan juga kita ada pembahasan sebelumnya. Briefing gitu, ada Briefing. briefingnya. Ini kalau reading ya foto-foto gitu ya. Pasti. Foto. Berarti readingnya 10%, 90%-nya foto-foto. Ya. Itu juga mau diubah sebenarnya mindsetnya. Jadi mau dirubah gimana? Maksudnya ini kan kemarin sempat kita start terus finish kayak apa ya? Cuma Kosong gitu-gitu gitu. saja ya kosong. Kosong Jadi gitu nanti ini kan
awal lagi. Jadi logo kan sudah diubah. Jadi mungkin nanti sama teman-teman itu kebanyakan yang kolaps. Oh, jadi ini logonya juga berarti perdana nih. Iya, perdana. Di tahun ini ganti logo gitu. Wah, wajah baru ceritanya. Wajah baru ya. Wajah baru, orang baru. New normal. Itu kalau namanya apa? Sejarahnya awal namanya itu Sore Skuteran tuh kenapa gitu? Kenapa Sore Skuteran? Sore skuteran. Iya. Kenapa namanya bisa Sore Skuteran? Kenapa bukan malam skuteran, subuh skuteran? Karena ini readingnya mungkin jam sore ya. Ya, karena keseringan readingnya sore sore. gitu. Kenapa bukan Jumat skuteran gitu? Jumat skuteran. Bahaya sunnah Rasul. Karena sering kebanyakan keseringan readingnya sore ya. Akhirnya namanya Sore Skuteran gitu. Karena sekarang juga mulai kayak tadi PJ bilang banyak pemakai baru gitu Vespa tuh. Banyak. Ya memang sekarang banyak anak-anak asik anak-anak, bukan anak-anak sorry. Banyak teman-teman baru. Kebanyakan anak sekolah lari ke Vespa begitu. Oh banyak yang ABG atau anak SMA yang udah main Vespa juga. Tapi Vespa yang baru atau yang tergantung. Biasa macam-macam juga warisan dari orang tuanya gitu. Nah, kalau Sore Skuteran ini sebenarnya dari tempat ngumpul itu, maksudnya di tempat ngumpul itu ada dihususkan nggak atau diutamakan yang tua gitu, Vespa tua, yang Vespa muda nggak boleh gitu, apa gimana kalau di Sore Skuteran? Sepertinya tidak ada Ji. Bebas, independen. Bebas, nggak ada perbedaan ya. Tidak ada. Kami bukan komunitas. Oh begitu. Ya. Mungkin itu customer. Oh gitu. Tapi kan Vespa gitu kan, bodinya Vespa, tapi mesinnya Beat. Mesinnya Beat. Ya. Boleh? Ya, boleh. Karena masih ada sebagian mereknya Vespanya. Oke. Sore Skuteran tuh lebih terfokus ke Vespa lah ya, Vespa muda, Vespa. Mau Vespa mahal, mau Vespa murah, semua ngumpul di situ gitu. Tapi di Sore Skuteran tuh umur berapa sih yang gabung tuh rata-rata sepuh atau umur juga tidak ditentukan. Macem-macem gitu. Umur juga tidak ditentukan. Mau dia masuk atau mau dia gabung tidak apa-apa. Mau tua, mau muda. Yang jelas dia sudah punya SIM itulah. Oh, yang jelas punya SIM. Kirain anak SD udah bisa masuk. Aduh. Anak SD udah bisa bawa motor sekarang. Bisa bawa motor. Bonceng skuter club. Jadi terus sekarang kan lagi ada corona nih, pandemi ya kan, masa pandemi. Kita juga Celebes Sunred juga vakum ya karena pandemi gitu kan. Bukan pandemi sih, sebelum pandemi kita udah vakum. Tapi bersamaan ya kita vakum ya, udah janjian kayaknya. Janjian kita vakum, tos dulu. Baku X. Daripada ditanya balik, mending kita tanya balik kan. Mending kita tanya duluan. Sore Skuteran vakum kenapa? Siapa jawabnya? Vakum karena lagi pandemi pertama ya kan? Pertama pandemi. Tapi sebelum pandemi udah vakum. Sebelum pandemi vakum itu karena orang-orangnya. Maksudnya nggak ada yang berani majukan lagi nih. Oh berarti mungkin kosong lah. Orang-orangnya ngilang ya? Ya, orang-orang yang pertama itu mungkin ada kesibukan lain ya. Ada yang pacaran, betul, ada yang lari kemana. Iya, ada yang ngurusin motornya. Ada urusin pacarnya orang. Iya. Ada yang berduaan di pantai, tapi sama motor. Jadi vakum ya karena orang-orang di dalamnya pada sibuk ya. Akhirnya ya vakum gitu. Sebenarnya juga ini corona ada bagusnya. Ada bagusnya. Karena disitulah kita bisa dapat ide lagi buat apa? Nih sore skuteran bisa jalan lagi. Contohnya saja itu misalnya logo. Kan itu terbentuk gara-gara corona, ya kan? Logonya ini. Logonya kayak gimana? Saya belum merhatiin jelas. Logonya cuma
Jadi Logonya ide logo baru ini dari si Corona. si Corona Ide barunya dari situ. yang berkumpul. Jadi tahun ini jadi teman-teman mau jalan lagi gitu kan. Makanya wajah baru nih, logo baru. Ya, tapi orang-orang masih lama dong, masih orang-orang lama ya. Apa? Nah tampilin lah. Nah logo nanti kita tampilin ya. Kelihatan enggak? Keren nih gambarnya nih. Dari 2017 reading ketemu apa ini? Kawan. Oh, reading ketemu kawan. Ini yang dari coronanya mana, Om? Hah? Yang coronanya mana nih? Helmnya. Oh. Full face. Hubungannya helm sama corona apa? Melindungi. Oh, gitu. Kan orang kan sudah mainstream jadi, masker. Ya, bukan facial ya. Apa full Full face. Full face. Nah, ini logo barunya. Semoga dengan logo baru ini bisa tercipta suasana baru juga ya. Ngopi Om, lupa saya juga ini. Ada kopi ternyata. Kopi. Sambil ngerokok. Nah, terus Om, karena ini kan baru lagi nih, ya kan? Pasti ada dong rencana gitu kan, event atau apa yang mau dibikin gitu. Sore Skuteran rajin banget nih bikin event lagi. Kita belum bikin, dia udah bikin gitu. Kita mau bikin, dia udah bikin gitu. Susah kita. Didahuluin terus sama Sore ini. Tapi sempat kita collab juga kan ya. Sempat. Nah, untuk tahun ini dengan logo baru gitu kan. Tapi orang lama apa mau dibikin ke depan ini? Untuk pertama kali dulu itu paling kita bikin kaos. Bikin t-shirt. T-shirt. Ada dong? Bisa lah. Saya ukurannya M. Mas. Istri saya ukurannya S kan. Tapi ini masih ambil ancang-ancang buat t-shirt. Oh, buat t-shirt dulu. Bagus sih kayaknya. Sore Skuteran belakangnya kan kami kembali. Saya datang. Aku muncul. Karena corona. Oh, bikin t-shirt. Terus kalau event apa ke depannya? Paling event itu kami bikin kebanyakan ke collabs. Oh, jadi ke depannya kebanyakan mau bikin kolaborasi gitu. Ya, insya Allah. Contohnya ini sama. Oh, gini. Udah bocor. Terus ini kan udah biasa nih. Biar tidak vakum. Ya kan? Kita sengaja nih biar nggak vakum gitu kan. Orang-orang ngiranya kan kita vakum. Betul. Kita enggak nih. Di balik layar kita begini gitu. Kita tetap ada. Teman-teman aja yang vakum. Kita kayak corona, ada tapi tidak nampak. Jadi kalau selain sama Celebesan Red nih, collabnya sama siapa? paling sama komunitas-komunitas lain yang misalkan dia memang mau apa ya, mau cari nama atau misalkan dia mau sumbangsi kayak begitulah. Oh, jadi kolaborasi kecil-kecilan dulu Ya, lah betul, ya betul. gitu ya. Kita dari kecil dulu. Tapi sebenarnya memang ketika kita vakum nih berdua, asik berdua, Celebesan Red sama Sore, jalanan sepi. Betul, Ya, sepi. jalanan sepi. CCTV foto tuh sepi deh. Lalu lintas lancar. Semenjak ada kita kemarin, kalau ada kita kemarin, Waktu nami. sering-sering CCTV Makassar tuh foto kita. Malahan corona yang takut. Ya kan? Ya, semenjak kita vakum ya sepi-sepi jalan. Tapi kayaknya yang kalau pengguna jalan lain ya alhamdulillah katanya nggak ada Ya, macet-macet. Tapi harus lagi Om nih kita kedepannya bikin kolaborasi lagi lah, Ya, bisa lah seharusnya. ya. Harusnya bisa ya. Ya, next kita bikin. Next. Bikin apa? Tunggu aja. Selanjutnya. Terus Om, pandemi ini dari masa yang sekarang gitu kan, yang lagi rame-ramenya corona, ngapain Om? Nongkrong kosong. Nongkrong kosong. Paling pembahasan tanpa action. Tiap hari dibahas. Bicara terus. Bikin haus. Itu kan apa?
Halo Viko Pihap. Tapi biasanya anak motor kan gitu, dibahas, ketemu dibahas. Gimana bro? Iya gini. Biasanya ketemu gitu lagi, diulang lagi. Begini bro, gini. Kebiasaan kayak gitu ya? Iya. Selalu. Nah, kan gue bukan pernah, sering nyekrol di Instagram nih. Ini harga Vespa sekarang gila nih. Iya kan? Kemarin ya masih normal ya, dilihatnya normal ya, di bawah 10 gitu kan, masih normal. Nah ini sekarang Vespa Excel atau Vespa Sprint di atas 20, hampir 30. Kenapa bisa gitu? Silakan Mas. Mana yang ahli Vespa, kanan kiri? Oh penjual, ini penjual. Bukan. Cuma peminat saja. Peminat Sementara cocok harga angkut. Tahun ini memang Vespa naik karena mungkin banyak kayak makelar begitu toh. Dia tidak tahu tipe, tapi yang tipe Vespa yang bukan tahun lama dia samakan dengan yang tahun lama. Oh gitu. Misalnya Berarti kayak eksklusif. Jadi ceritanya nih ini orang salah sambung ceritanya. Ya. Ada sebagian salah sambung, tapi ada sebagian juga yang emang benar harganya gitu kan. Karena ngelihat kirain tuh istilahnya karena ini Vespa udah direstorasi full orisinil gitu kan dan suratnya komplit, makanya harganya sampai segitu. Tapi sebenarnya nggak sampai bro. Masih bisa beli Vespa murah sama dia makelarnya. Kenapa harga Vespa sekarang tinggi harganya? Kenapa bisa? Original, surat komplit 30 juta anjay. Sprint komplit 50 juta. Gila. Kenapa bisa itu? Itu sebenarnya tergantung peminat yang memang betul-betul tahu barang, tahu unit, tahu kondisi. Unitnya, ya? Apakah itu original atau restorasi racing kah? Berarti harus pintar-pintar memilih ya. Betul. Berarti harga yang di Instagram atau yang di online lah ceritanya ya kan. Itu belum tentu benar karena ya itu tadi harus dimilih gitu kan. Tapi memang harganya segitu. Kalau misalkan ori nih, cat ori ya kan, daleman ori, bukan restorasi ya, ori betul-betul ori, terus surat komplit. Nah itu harganya seperti sprint gitu kan. Harga berapa kira-kira? Nah itu tergantung peminat lagi. Tergantung lagi gitu. Ini Vespa karena gimana nawarnya? Sebenarnya ini Vespa bukan dari unitnya sebenarnya. Bukan dari unitnya, tapi dari orangnya. Oh, dari orang. Apakah itu memang dia mau miliki dengan uang segini atau tidak? Tergantung lagi sama penjualnya. Berarti bahasa telepati nih. Ya betul. Karena sebenarnya jual beli Vespa atau Vespa mau original kah, mau restorasi, itu tergantung peminat. Tergantung peminat dan tergantung budget. Begitu. Ya. Jadi disesuaikan. Tapi kalau saya suka saya suka Vespa ori ya kan. Vespa ori surat komplit. Tapi modal budgetnya 5 juta gimana? Ya, mungkin kalau masalah harga mungkin tidak cocok, cari lagi. Yang sesuai budget. Ya kan tadi saya bilang sesuai budget. Iya. Tapi saya nanya nih umumnya nih, ya kan? Umumnya dari kisaran teman-teman mungkin kan banyak nih teman-teman sore gitu kan, sore skuteran yang beli harganya segitu nggak sampai atau enggak? Ada yang sampai, ada yang enggak di bawah. Nah kalau bisa inilah dikasih tips buat teman-teman gitu kan, siapa tahu ada yang lagi kebetulan nyari Vespa. Ya kan, boleh lah Om lah kasih tips 1, 2, 3 ya 10 tips. Kebanyakan. Jadi kan banyak teman-teman yang baru mau mulai main Vespa gitu kan, baru nyari Vespa. Nah, sedikit aja yang kira-kiranya kriteria memilih Vespa yang baik dan benar dan murah. Apa Om? Pertama unit. Unitnya maksudnya apa nih? Vespanya. Jenisnya gitu ya, tipenya. Tipe Beat apa gitu. Ya, Sporty atau pertama tipe, kedua budgetnya, berarti disesuaikan budgetnya. Terus kalau misalnya sudah dapat unit, misalkan Vespanya,
yang diminati, kita lihat lagi itu kondisinya bagaimana. Kondisi unitnya. Kondisi unit. Apakah surat-suratnya lengkap dan terus mesin sesuai bodi ataukah kropos yang ya dari orangnya lagi lah. Oh begitu. Berarti bukan nggak sembarangan ya. Biasanya kan kalau orang beli motor ya, kalau gue suka motor itu ya gue beli gitu kan. Istilahnya kalau misalkan mau beli motor Ninja gitu nih, Ninja tahun ini beli ada uang gitu kan. Beda Vespa ya, kayaknya harus dari hati gitu ya. Betul. Dari hati. Jadi biasanya kan orang biasa itu sesuai. Ya, sesuai dengan isi kantong. Sesuai juga unitnya gitu. Jadi fleksibel ya, milihnya santai lah gitu. Milihnya lu ada budget. Terus tipenya udah tahu nih mau tipe apa, Sprint, Excel atau eksklusif atau Bagol atau apa gitu kan. Budgetnya disesuaikannya yang apa Om? Sama unitnya. Yang wajar maksudnya yang budgetnya disesuaikan yang masuk akal. Ya, dari menjual mahal tapi kondisi redet. Iya, saya juga mau kalau begitu, beli 1 juta dijual 10 juta. Wah. Kaya. Langsung kaya kita. Jadi gimana Om? Kayak yang mau murah tapi kondisi bagus. Iya. Mungkin mau dikasih rasakan dulu Arahan sama contoh bagaimana harga restoran, karena membangun tidak Bisa. membalikan tangan. Sama kayak cintamu. Banyak orang yang pasang harga seperti 5 juta, 6 juta, terus kondisinya sangat miris. Sangat miris tuh artinya Kasihan, kayak banyak keropos, part-partnya sudah hilang, kayak batok sudah tidak ada. udah nggak ori gitu jadinya. Batok sudah tidak ada. Bukan nggak ori itu, udah pretelan. Sudah dipreteli. Pretelan. Weser sudah tidak ada, lantai keropos. Nah, terus sudah mau diganti. Tetap pasang harga tinggi. Karena menurutnya Vespa itu mahal. Cuma cari duit di Vespa. Apalagi momennya nih sekarang lagi booming kan, Vespa nih lagi naik nih. Vespa lagi naik harganya. Vespa Matic. Closing. Oke. Ya kayaknya cukup tuh tipsnya. Terus harapannya juga Sore Skuteran ke depannya bisa buat event ya kan. Kemarin kan eventnya gede-gede kan. Eventnya gede-gede, bisa kolaborasi bareng lagi, bikin event bareng lagi, reading bareng lagi, apa lagi? Ngopi bareng lagi. Ketemu teman baru. Wah, itu asiknya reading gitu. Oke, Om. Terima kasih banyak Om PJ. Sama-sama Mas. Gak apa-apa nih, biar corona nepa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mantangin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di Ningbrum bareng siapa minggu depan? Tunggu aja.